Masih bersama saya Nurlita Khairani pada segmen acara Bicara Hati. Kita lanjutin lagi ya untuk segmen yang barusan nih, sempat keputus juga kan. Barusan kan udah cerita tuh masalah awalnya seperti apa. Nah, ngegabungin kalian bisa ketemu ini perannya siapa coba? Yang pasti ini dong. Mak Comblang jangan Comblang. Mas Comblang. Iya, sebenarnya semuanya nggak tidak disengaja. Jadi kalau ya betul, sebenarnya setelah pisah dari bank itu kita masih ada silaturahmi ya, kontak-kontakan ya nak ya. Cuman mungkin agak jarang, terus terakhir mau ada rencana itu setelah pandemi itu. Tapi kita kan masih keep kontak ya. Nah, kalau misalnya itu sama Irna sih kita sering keep kontak, tapi kalau sama Erwin, kebetulan sih sebenarnya Erwin tuh paling awal saya kenal dia karena kan dari awal kerja pertama tuh memang masuk ke bank tuh iya, kita satu cabang, cuma beda 6 bulan ya. Iya, jadi sebenarnya dia emang teman lama sih. Teman lama. Udah tahu A sampai Z-nya. Jadi karakter kita tuh udah sama-sama tahu gitu. Iya, jadi sama Erwin juga masih kontak-kontakan ya. Masih. Sempet waktu itu emang kita tuh ada rencana sebelum ketemu Irna itu ada kita beberapa ada rencana bisnis. Iya, mau bikin ini, bikin itu, termasuk bikin buka aja nggak apa dari mau bikin ayam, gitu ya, jualan makanan gitu ya. Iya. Mau bikin baju apa gitu. Ya itu dia, apa yuk bisnis yuk gitu. Cuman sama Erwin ini bingung kita konsepnya gitu. Terus udah gitu ketemu Irna, ternyata ada konveksi kan di Irna, itu agak lebih memudahkan kita ya untuk komunikasiin, dan saya mengenalkan mereka berdua nih. Iya. Tapi mereka baru kenal tuh mereka lebih akrab daripada ke saya gitu. Sebenarnya bukan pertama kali kenal sih, karena dulu juga kita sering ketemu, cuma ya Mas kalau akrabnya ya. Aku kan kalau dulu kan HRD aku kan, jadi cuman kalau ketemu Mas Erwin. Iya, gini aja dulu. Kalau sekarang enggak. Karena dulunya kalau apa-apa minta cuti urusan apa pasti ya kan. Kekuasaan ada di saya. Enggak bercanda. Nah, kalau sekarang kekuasaan ada di saya. Oh gitu. Ada kagetnya dia. Enggak, karena dia yang jadi ininya, emak-emaknya ya. Kayaknya dia yang lebih aktif. Nah, berarti kan dari sisi usaha ini sebenarnya yang paling lama adalah Irna sendiri. Betul. Nah, boleh dong Irna cerita suka dukanya selama usaha seperti apa? Kemarin pandemi gimana, sekarang gimana gitu kan. Dan sampai akhirnya memutuskan buat ikut acara IFW juga, dan aku ikut showroom juga ya, insya ya kita bareng-bareng ya. Iya, sebenarnya mah kalau ceritain luar biasa ya, suka, sedih, seneng, dan apa ya, intinya sih prinsip sampai di titik ini tuh untuk usaha itu tuh aku meyakini ternyata istiqomah. Jadi kita tuh dalam usaha tuh tidak bisa melihat uang dulu yang didulukan. Gimana perjuangan kita dari awal meniti usaha, karena itu luar biasa berdarah-darah. Kadang dulu tuh pas pertama-pertama usaha itu kalau lihat keuntungan gitu ya, kadang nggak untung gitu, tapi mungkin passionnya di sini, jadi happy mau segimana, untung berapa, untung besar atau kecil, bahkan tidak ada untung, happy dijalaninnya gitu. Terus aku menjalani usaha ini benar-benar mengedepankan Allah, Telita. Jadi dulu modal tuh benar-benar nggak punya modal sama sekali, yang benar-benar foto, bikin baju, di foto, aku pajang di status WA, dan yang siapa sih aku, follower Instagram juga dulu masih 15, 100 berapa gitu ya. Tapi karena aku yakin di mana kita ikhtiar, Allah akan membukakan jalan untuk kita gitu. Jadi dari situ aku terus menjalani usaha itu terus, mau rugi mau untung, sampai ke depannya tuh dapat kliknya, bener-bener Allah bukakan klik gitu di satu situasi yang membuat aku bisa, waktu itu aku bikin brand sendiri. Bisa dapet nih kliknya, ada pasarnya, ada resellernya, terus tapi karena memang bikin brand sendiri itu tidak mudah. Luar biasa ya, Telita juga luar biasa nih Dina. Akhirnya aku bekerja sama penjahit aku dulu, aku belum punya konveksi waktu itu. Penjahit aku menawarkan kerjasama, akhirnya aku buka konveksi bareng-bareng. Akhirnya aku fokus tuh
di konveksi itu. Dan apa namanya, aku punya satu brand yang aku kelola di luar Bandung gitu. Dari situ intinya sih mengedepankan Allah ya, di mana kita bisa bertahan di satu usaha itu, kita tidak bisa melihat keuntungan yang didahulukan. Jadi lebih ke ikhtiar tanpa menyerah gitu loh. Aku dengarnya merinding ya Allah. Tapi memang bener loh semuanya itu. Ya kalau orang ini bilang mah istiqomah tekun ya. Betul. Jadi kita tuh menjalani usaha itu harus tekun, karena betul. di mana ada ketekunan pasti ada hasil. Di mana kita berjuang, Allah itu pasti kasih hasil. Nggak mungkin kita berjuang terus ternyata nggak ada hasilnya, ya kan? Betul banget. Ya, jadi dalam apapun itu, entah itu bekerja, entah itu kita usaha, apalagi kalau bekerja kita hanya menerima kan kasarnya mungkin gaji. Kalau usaha yang difikirkan banyak, ada orang yang harus kita gaji, ada keluarga yang harus kita gaji. Memang benar sekali. Jadi Irna sangat menyentuh dan bikin aku merinding. Ikhtiarnya luar biasa ya. Iya, jadi ya berarti Mas Elwin dan Mbak Nenet bersyukur sekali ya, maksudnya bisa barengan berkolaborasi. Bersyukur banget. Aku juga bersyukur lah. Orang-orang hebat seperti ini. Ya aku juga bersyukur, maksudnya sekarang itu memang udah berkolaborasi ya, bukan bersaing lagi. Jadi sesama brand ya kita bangun bareng-bareng. Gimana caranya supaya bisa bermuamalah dengan maju gitu bareng gitu. Udah nggak ada lagi yang namanya saingan-saingan lagi. Betul. Oke, jadi dari tadi Irna kan cerita tuh berarti ya ada brand lain sekarang bikin Sae. Nah itu gimana gitu? Apakah sekarang masih dengan brand yang lain itu dan Sae juga, atau memang sudah fokus di Sae gitu? Untuk mengelola brand lain itu masih masih karena kan memang itu lebih ke partner untuk dikonveksikan gitu. Nah kalau saya ini memang ini brand kita, jadi memang produk kita. Kalau aku kan udah nggak punya brand sendiri sih, karena memang fokus di konveksi. Jadi dengan aku tuh ngerasa ini tuh lengkap gitu loh. Karena biasanya kalau partneran tuh kan yang satu kerja, yang satu punya ini doang gitu kan. Kadang gitu. suka beda juga, yang satu pengennya gini, yang ini pengennya gini. Itu selalu ada sih. Itu selalu ada. Anehnya kita bisa cari solusi yang akhirnya ujungnya sama gitu. Nah iya, bagus dong. Sama apa mengalah ya? Tapi kayaknya yang banyak mengalah sih Mas Elwin kayaknya. Laki cuma satu kan? Oh iya, itu bagian ngangkat-ngangkat ya. Kemarin juga saya ngangkat. Dan ekspedisi nggak? Dan ekspedisi. Oh iya, bagian ekspedisi ya. Oke. Jadi masih banyak lagi yang harus ceritain. Mbak Nenet juga aku pengen denger gimana sih. Iya, kenapa namanya Unique Club? Oh iya, si Unique Club itu ya, oke. Unique Club. Oke, dan pastinya juga dari Mas Elwin. Nah, kira-kira juga nanti mungkin aku juga pengen denger nih, tapi kita jeda dulu. Boleh. Jangan diceritain dulu sekarang, oke? Karena masih ada yang cerita yang lain yang lebih seru. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Bicara Hati bersama saya Nurlita Khairani.